Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi, Penyakit Tidak Menular. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai jurnal kekurangan energi kronik. Kelompok 3 sendiri yaitu beranggotakan Florentina, Celia Dwi, Dwi Ajeng, dan Amalia Rizky. Kekurangan energi kronik atau biasa disebut KEF dan stunting disebabkan oleh asupan energi dan protein yang tidak mencukupi dalam jangka panjang, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. WHO merekomendasikan formula uh, F, F75 dan F100 untuk menangani KEF secara bertahap. F100 terbukti efektif meningkatkan berat badan tanpa komplikasi metabolik, bahkan pada bayi kurang dari 6 bulan. Namun, tantangan seperti intoleransi laktosa, ketergantungan impor, dan kebutuhan adaptasi lokal membatasi penerapannya di Indonesia. Produk lokal seperti Bregas Nutritol dapat menjadi alternatif efektif dan terjangkau untuk penanganan KEF berbasis komunitas. Lalu purpose dan AIM, purpose pada jurnal 1 yaitu untuk mengevaluasi efikasi, keamanan, dan hasil dari berbagai terapi diet formula standar dan opsi terapeutik lokal dalam penanganan gizi buruk, akut, berat, stabilisasi, dan rehabilitasi. AIM-nya yaitu sasaran utama membandingkan hasil klinik anak-anak dengan SAM yang diobati menggunakan formulasi standar F75 dan F100 dan formulasi modifikasi termasuk opsi bebas laktosa atau rendah karbohidrat selama fase stabilisasi. Sasaran sekunder yaitu menilai efektivitas opsi diet alternatif seperti F100 yang diencerkan dengan Bregas Nutrirol dalam fase rehabilitasi untuk meningkatkan status gizi dan pertumbuhan anak dengan SAM. Selanjutnya adalah PICO. Dari zona 1, dapatkan populasi anak-anak Indonesia usia 12 sampai 59 bulan yang didiagnosis gizi buruk akut berat atau SAM tanpa komplikasi. Untuk intervensinya, pemberian Bregas Nutrirol atau makanan terapi siap saji lokal. Untuk komparasinya, pemberian susu F100 formulasi terapi selama 8 minggu. Outcome-nya, kenaikan berat badan, lingkar lengan atas, panjang atau tinggi badan, dan kadar HB. Untuk waktunya selama 8 minggu. Next. Untuk PICO jurnal kedua, populasinya bayi usia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk akut, berat atau SAM dengan dirawat di Nutrition Rehabilitasi Unit atau NRU. Intervensinya pemberian susu F100 atau formula tinggi energi dan protein, serta fase rehabilitasi. Komparasinya susu F100 yang diencerkan atau susu formula bayi. Outcome-nya peningkatan berat badan, durasi pemulihan, dan kenaikan renal atau beban osmotik ginjal dan natrium. Untuk waktunya hingga pemulihan tercapai. Gain-nya 15% dari berat badan awal atau Z-score lebih besar sama dengan min 2 tanpa edema. Next.
Untuk pikojurnal ketiga, populasinya anak-anak dengan gizi buruk akut berat yang dirawat di rumah sakit dengan komplikasi medis. Intervensinya formula 75 F75 yang dimodifikasi menjadi MF75 bebas laktosa dan rendah karbohidrat. Komparasinya formula F75 standar, outcome-nya waktu stabilisasi, kejadian diare, keamanan biokimia, dan mortalitas. Waktunya durasi rawat inap hingga mencapai stabilisasi 3-5 hari rata-rata. Kemudian untuk synthesis of evidence-nya, pada jurnal pertama itu pemberian F100 dan Nutrirol itu efektif dalam meningkatkan berat badan, panjang badan, dan muat bagi anak-anak dengan SAM setelah 8 minggu. Sedangkan pada jurnal kedua, dijelaskan bahwa diet F100 dan F100D itu menunjukkan tingkat peningkatan berat badan dan pemulihan yang lebih cepat dibanding susu formula pada bayi dengan malnutrisi akut berat tanpa resiko hidrasi yang signifikan. Kemudian pada jurnal yang ketiga, formula F75 yang dimodifikasi itu tidak memberikan peningkatan signifikan pada waktu stabilisasi, durasi diare atau mortalitas dibandingkan F75 yang standar. Dengan demikian, formula F75 standar tetap direkomendasikan untuk anak-anak dengan malnutrisi akut berat. Kemudian untuk outcome dan measurement plan-nya, ada jurnal pertama dengan outcome peningkatan berat badan. Ini dilakukan dengan timbangan digital standar dengan waktu setiap minggu selama 8 minggu. Kemudian pada jurnal kedua, yaitu outcome peningkatan berat badan. Rata-rata kenaikan berat badannya dihitung dari perbedaan berat badan awal hingga akhir. Dengan durasi waktu setiap hari selama masa rehabilitasi. Yang terakhir pada jurnal ketiga dengan outcome perubahan berat badan, measurement cost-nya, presentase perubahan berat badan dengan waktu hari kelima perawatan. Kemudian metode yang digunakan pada jurnal, yaitu pada jurnal pertama, menggunakan metode RCT sederhana dengan melibatkan 40 anak dengan usia 12-59 bulan dengan SAM. Pada jurnal ini membandingkan F100 dan Nutrirol selama 8 minggu. Kemudian yang jurnal kedua itu menggunakan metode double blind RCT dengan 153 bayi SAM dengan usia kurang dari 6 bulan. Pada jurnal ini membandingkan F100, F100D, dan susu formula bayi. Selanjutnya pada jurnal ketiga itu menggunakan metode double blind RCT pada 843 anak SAM komplikasi itu membandingkan F75 standar dan F75 bebas laktosa di Kenya dan Malawi. Selanjutnya finding. Untuk jurnal 1, studi menemukan bahwa baik F100 maupun Nutrirol efektif meningkatkan status gizi anak dengan SAM. Nutrirol menunjukkan sedikit keunggulan dalam peningkatan berat badan, lingkar lengan atas, dan tinggi badan dibandingkan F100. Meskipun peningkatan hemoglobin lebih tinggi pada kelompok F100, keduanya direkomendasikan untuk pengelolaan SAM pada anak. Untuk jurnal kedua, jurnal ini menemukan bahwa F100 menghasilkan peningkatan berat badan lebih tinggi dibandingkan F100 encer, F100D, dan susu formula bayi. F100 aman digunakan untuk rehabilitas bayi dengan SAM tanpa mempengaruhi keseimbangan air atau peningkatan risiko dehidrasi hipernatremik. Diet ini terbukti mempercepat pemulihan berat badan secara signifikan. Next.
Nah, untuk jurnal ketiga ini tidak ada perbedaan signifikan dalam waktu stabilisasi klinis antara formula F75 standar dan MF75 modifikasi bebas laktosa dan rendah karbohidrat. Studi ini menyimpulkan bahwa formula standar F75 tetap efektif untuk stabilisasi anak dengan SAM komplikasi tanpa manfaat tambahan dari formula modifikasi. Next. Implication-nya pada jurnal 1 menunjukkan bahwa F100 maupun Pregabalin terbukti efektif untuk meningkatkan status gizi anak dengan SAM dan dapat menjadi alternatif lokal yang terjangkau serta sesuai standar WHO untuk program intervensi berbasis komunitas di Indonesia. Untuk jurnal kedua menunjukkan bahwa F100 aman digunakan sebagai diet rehabilitasi pada bayi dengan SAM tanpa perlu pengenceran mempercepat pemulihan berat badan sesuai pedoman WHO dan meminimalkan risiko dehidrasi atau gangguan ginjal. Selanjutnya, untuk jurnal 3, pada jurnal ini menunjukkan bahwa F100 aman digunakan sebagai diet rehabilitasi pada bayi dengan SAM tanpa perlu pengenceran, mempercepat pemulihan berat badan sesuai pedoman WHO dan meminimalkan risiko dehidrasi atau gangguan ginjal. Next. Kesimpulannya, modifikasi formula standar untuk fase stabilisasi F75 menjadi bebas laktosa dan rendah karbohidrat. MF75 tidak memberikan perbaikan signifikan dalam waktu stabilisasi mortalitas atau gejala malabsorpsi pada anak dengan SAM. Namun pada fase rehabilitasi, formula F100 terbukti aman dan efektif meningkatkan berat badan serta status gizi bayi di bawah 6 bulan tanpa menimbulkan efek samping. Selain itu, penggunaan formula lokal seperti Pregabalin juga efektif meningkatkan status gizi dan pertumbuhan anak dengan SAM, bahkan memberikan sedikit keuntungan dalam peningkatan tinggi badan dan lingkar lengan atas dibandingkan F100. Kombinasi terapi berbasis formula standar dan lokal dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk pengelola SAM sesuai kebutuhan. Next. Dan ini referensinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.